video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kaifa nusalli wa na'budu ila Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru ambo yang hadir bersama kita pada malam kini yang memuliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Tapi Bapak Ibu, untuk malam kini kita akan bahas subtema ahkamul imam wal ma'mum, hukum-hukum terkait dengan berimamah. Jadi posisi imam itu Bapak Ibu itu posisi yang sangat strategis. Bako strategis karena pahalonya gadang. Ya, pahalonya gadang. Barap gadang pahalo imam itu Ustaz. Sabanya makmum yang diimaminya. Jadi kalau tadi ya Wak salat ada 50 orang Bapak Ibu, maka imam dapat pahalo 51. Salat berjamaah 27 derajat. Kalau berjamaahnya itu kita kerjakan di rumah ibadah, maka kali lagi 25 derajat. Nah, itu apanya? Dan untuk imam itu pahalonya sebanyak pahalo makmum tambah pahalo imam itu. Jadi pahalo imam tambah pahalo makmum yang diimaminya. Nah, itu saking banyaknya pahalonya, makanya banyak orang yang berabuit jadi imam Bapak Ibu. Cuman kadang-kadang yang kita sayangkan, kadang-kadang yang maju jadi imam itu ya itulah. Ya, kadang-kadang hafalannya cuman qul huwallahi a'taina nak berabuit jadi imam. Ya. Kadang-kadang ada yang jadi imam, baku apa aja maju jadi imam. Aku musaji wakaf renggai dan rumahnya. Ini lo jadi imam kan? Banyak tuh. Banyak yang kayak gitu Bapak Ibu. Indak mau ku bayang-bayang. Aku yang disayangkan kan? Yang disayangkan. Imam itu walahu ajrun kabirun in ahsana. Dia akan dapatkan pahala besar kalau dia bagus. Kalau dia bagus. Nah, kalau tidak bagus tentu akan jadi masalah nantinya. Berapa pahalanya? Walahu minal ajri mithla ajra man shalla ma'ah. Dia akan dapatkan pahala seperti pahala orang yang diimaminya. Nah, itu dia. Makanya ndak sadonya orang bisa menjadi imam itu Bapak Ibu. Nah, karena posisinya strategis, maka yo kadang-kadang yo berabuit jadi imam, tapi kalau awak kan menjadi imam itu uku juo bayang-bayang sepanjang badan, itu istilahnya. Ya, uku bayang-bayang sepanjang badan. Jangan karena awak maruh pahalo saja lalu terabaikan sisi yang lainnya. Karena imam itu punya kriteria Bapak Ibu. Imam itu punya kriteria. Dan ketika dia sudah menjadi imam, kita sebagai makmum bahkan wajib mengikutinya. Tidak boleh menantang imam. Apalagi melawan ke imam, tidak boleh Bapak Ibu. Ya, tidak boleh. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dulu hukum mutaba'atul imam, hukum mengikuti imam. Yajibu 'alal ma'mum mutaba'atul imam fi salatihi kullih. Wajib bagi si makmum itu mengikuti imam secara totalitas. Secara totalitas.
Jadi kama imam ke situ awak ikut. Dalilnya dari mana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ya, hadis yang sering kita baca, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Imam itu diangkat untuk diikuti. Ya, kemudian fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam sudah bertakbir maka bersegera bertakbir, jangan mau tajur di belakang lain. Iko imam lah bertakbir, siatu jadi imam. Siatu jadi imam. Ya, nah para lu itu lewat itu doh. Pokoknya kalau lah takbir imam, ikuti selai. Ikuti selai. Ya. Idza kabbara fakabbiru. Di situ ada huruf fa Bapak Ibu. Fa jawab dari idza itu bermakna bila hudud. Ya gitu Zah. Ya, fa itu huruf bila hudud, tanpa jeda. Jadi kalaulah dilakukan iko, maka segera dan dikasih jeda, langsung ikuti. Itu yang mutaba'ah. Kalau pakai jeda nanti mukhalafah namanya. Jadi ada 4 nanti kondisi imam dengan makmum itu, ada musabaqah, ada muwafaqah, ada mutaba'ah, ada mukhalafah namanya. Nah, yang dituntut itu mutaba'ah, bersegera mengikuti imam. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Apabila imam salatnya berdiri, maka salat berdiri semuanya, kecuali bagi yang punya uzur. Ya, kecuali bagi yang punya uzur. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un, kata Rasulullah. Kalau imam itu solat duduk, maka solat duduk awak kasadonyo. Cuy, itu benar Bapak Ibu. Jadi kalau dapat awak imam yang solat duduk, maka solat duduk lo awak kasadonyo. Memang betul itu? Betul itu? Nah, makonyo Bapak Ibu, orang nan tagak di belakang imam ko. Kalau imam tentu orang yang sholat normal. Nah, orang yang tagak di belakang imam mestinya juga orang yang sholat normal, yang siap kapan saja akan menjadi imam. Soalnya awak tidak tahu, beko sedang sholat kiranya imam batal. Nah, kalau imam batal tentu yang di belakang imam kok yang akan maju menjadi imam. Nah, kalau masalahnya kadang-kadang Bapak Ibu, kamu punya jemaah Bapak Ibu, mohon maaf, beliau sholat pakai kursi. Ya, sholat ahlul a'dzar. Beliau sholat pakai kursi. Nah, yang masalahnya itu ngototnya nio sholatnya di belakang imam. Ngotot nio sholat di belakang imam Bapak Ibu. Itu kejadiannya di Padang tuh. Ya, ketika ditegur, Pak, bisa ndak apa ke pinggir? Apa jawabnya? Iko musaji tanah wakaf orang gaeden. Itu jawabnya. Itu kejadiannya di Padang. Iko musaji tanah wakaf orang gaeden katanya. Emangnya kalau musaji wakaf orang gaeden awak harus disiko, ndak bisa. Ya, karena beko kalau imam batal tentu yang di belakang imam kok akan maju menjadi imam. Nah, kalau seandainya yang pakai kursi itu maju dia menjadi imam, kan sholat duduk itu sholat ahlul a'dzar namanya, sholatul marid, maka kita makmum mesti sholat duduk semuanya. Itu resikonya, Pak Ibu. Oke, paham? Itu hadis Al-Bukhari wa Muslim. Di hadis Al-Bukhari ada di nomor hadis 722, di hadis Muslim 417. Nah, lanjut. Al-ahaqqu bil imamah. Jadi siapa orang yang berhak menjadi imam itu? Yang pertama syaratnya al-aqra. Al-aqra ini bermakna al-afsah, orang yang qari, orang yang fasih bacaannya. Nah, bentuk Buya Zilwadi, Buya Muhammad Dalil. Yang qari. Kalau di Siko kan banyak Buya gitu wah. Banyak guru-guru awak kok. Tapi kok gak barik sebelah kau ya? Lihat aman di Siko, sebelah Siko Pak? Aman ya? Aman. Yuk kok gak barik sebelah ke Siko kan? Gak barik ke Siko rempaknya kok. Ya, banyak buya-buya kita di Siko banyak. Ya, banyak. Maka beliau-beliau yang berhak menjadi imam, yang paling fasih bacaannya, qari itu ya
Jadi pakai tilawah mujawad lo nyo jadi imam ustaz? Enggak. Nah, enggak harus tilawah mujawad jadi imam. Kalau tilawah mujawad lo jadi imam, kok bilu selesai sholatnya. Maka jadi pakai lo rosalan nawa di situ ya. Nah, amuhnya tuh. Ya kalau jadi imam itu kan, nah pakai jiharkah, nah selesai. Ya, jadi yang akan jadi imam itu yang qari ini bermakna yang fasih bacaannya. Di samping fasih bacaannya, maka wahwal aktsar hifzan lil Quran, dia banyak hafalan Al-Qur'annya. Yo bakece tadi, ya stok Al-Qur'annya upayakan yang banyak. Iko stok juz amma itu pun dan seperampe ke bawah lahnya. Ya, dari At-Takatsur sampai ke An-Nas. Itu ada baca sebentar kan. Itu kacau. Bosan lo beko jemaah. Walaupun itu boleh kalau Bapak Ibu boleh. Tapi kalau itu kayak itu tuh enggak senang lo jemaah di belakang itu. Bentuk ada dosa imam yang lain. Kok guru-guru gadang sih di siku. Itu dia, al-aqra, orang yang qari, orang yang fasih, yang hafalannya banyak. Kemudian apa lagi? Al-alim fiqhu shalah, yang paham fikih salat. Paham fikih salat itu bukan hanya sekedar nyo tahu ba'a caro taga, ba'a caro bertakbir, sampai di ma ba'a caro mangke tangan, sampai di ma batas angke tangannya, ketika dilipek ba'a caro melipek tangan, sampai di ma batas lipatan tangannya, ba'a caro doa iftitah apa yang dipakai, kalau salat itu apa doa iftitahnya, kalau salat itu apa doa iftitahnya, kan beda-beda tuh, beda-beda tuh Bapak Ibu. Kemudian cara membaca Al-Fatihah, ayat, pilihan ayat. Ayat itu pun juga ada standarnya. Ada tiwal mufassal, ada ausat mufassal, ada kisar mufassal. Ya, cari lihat dulu kalau salat maghrib bahas standar ayatnya. Kalau salat zuhur dan subuh dan zuhur bahas standar ayatnya. Kalau asar dan isya ada standar ayatnya. Yang paham itu. Tapi bukan hanya sekedar paham itu Bapak Ibu. Paham juga kondisi makmum. Paham juga kondisi makmum. Contoh, sebelum sholat imam sudah mengingatkan istau wa'tadilu wa tarasu sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min qamatis shalah, dan seterusnya banyak lagi ya kalimat-kalimat perintah lainnya. Shaf lurus dan rapat. Nah, kan itu intinya, shaf lurus dan rapat. Jadi imam menjadi imam itu mencalik ke belakang makmum mawa itu shafnya lah lurus atau alun, lah rapi atau alun. Itu diantara pemahaman fikih solat. Nah, di samping caliak kaki jemaah, caliak juga kan yang jemaah wa itu sia orang-orang yang akan jadi makmum mawa. Ya, sia orang-orang yang akan jadi makmum mawa. Lain dah orang-orang gaek nan tinggal 2 rilai. Nah, itu. Kalau nampak dewak di belakang tu rasul-rasul lah menggeretek lututnya, jangan baca jo panjang-panjang ayatnya lain. Ya, gitu dia. Atau caliak kan yang lain dak kan yang kusui sedang dililit utang. Nah, itu. Atau lain dak orang-orang nan sedang menahan buang air. Serius Bapak Ibu, caliak itu. Caliak itu. Jadi imam itu di samping mencaliak ke bawah, caliak juga kateh. Nampak sia makmum mawa. Sia makmum mawa. Gitu dia. Jadi kalau di belakang itu orang-orang ya pakai saya tadi kan orang-orang sedang kusui, enggak usah panjang-panjang mana ayatnya. Ya, enggak usah panjang-panjang mana ayatnya. Walaupun ayat itu kan ada standar seperti yang kita sabui tadi kan, subuh dan zuhur standarnya tiwal mufassal, ayat yang panjang-panjang. Itu 22 baris ke atas. Ya, 1,5 halaman ke atas. Kan itu tuh standarnya tuh Bapak Ibu. Bahkan untuk subuh kalau bisa atwal mufassal, yang lebih panjang lagi untuk subuh. Ya, subuh itu standarnya rata-rata seperti ayat sajadah. Kalau sholat Jumat hari Jumat pagi, Jumat subuh pakai ayat sajadah. Lina. Iya, Sat? Nah, itu standarnya Bapak Ibu. Itu standar itu untuk subuh. Nah, kalau setiap subuh dipakai ayat sepanjang ayat sajadah itu, balik taluk kira-kira. Ya. Kalau hari Jumat pagi kan kita pakai ayat sajadah. Surat sajadah pasangan dengan surat Al-Insan. Ya. Nah, kita pakai standar itu setiap subuh. Lihat taluk kira-kira. Lihat taluk Bu. Enggak taluk doh. Maka dicalik-calik kondisinya. Calik-calik kondisinya.
Gitu dia. Itu yang paham fikih sholat namanya. Jadi semua sisi itu dilihat, bukan hanya tahu kalau sholat ini, bukan hanya sekedar itu, tapi paham juga kondisi-kondisi yang lain. Lanjut. Summal a'lamu bis sunnah, kemudian paham sunnah, urutan berikutnya. Kalau seandainya ada beberapa orang, ini sama-sama qori, sama-sama fasih bacaannya, sama-sama paham terhadap fikih sholat, maka bagaimana urutan berikutnya? Siapa yang akan kita pilih menjadi imam? Yang al-alim bis sunnah, yang paham sunnah, yang tahu sunnah. Tahu itu bukan hanya sekedar mengenal dalil. Contoh, si A iko layak menjadi imam, si B layak menjadi imam. Si A ko kalau kita cari dalam kesehariannya ketika minum nyo suko tagak. Si B ko kesehariannya kalau minum nyo duduan dulu, maka si B ko yang didahulukan menjadi imam. Nah, itu yang paham sunnah namanya. Gitu caranya Bapak Ibu. Maka cari aja kesehariannya. Makanya imam itu orang yang terdekat. Ya, imam itu yang berhak menjadi imam itu orang yang orang yang kalau ndak imamul masjid, imam ratib, imam yang sudah ditetapkan, sakinul bait. Sakinul bait itu orang-orang yang ada di sekitar kita di sini. Jadi yang berhak menjadi imam di Masjid Al-Hijrah, imam masjid yang sudah kita tetapkan. Kalau ndak ada imam masjid, maka orang-orang yang ada di wilayah sini, bukan Qamar Zaman yang jadi imam, Pak. Nah, maka Qamar Zaman tidak berhak menjadi imam di siko Bapak Ibu. Kalau lah tidak ada apa-apa ambo di siko lain, baru ambo maju jadi imam. Nah, gitu caranya. Itu urutannya Bapak Ibu. Dan siapapun yang datang ke sini Bapak Ibu tidak berhak menjadi imam kecuali satu nanti. Kecuali satu. Nanti kita lihat. Nah, gitu dia. Jadi orang yang paham dia, yang paham dengan kondisi di sini. Makanya awak tahu lo track record imam itu. Ko imam ko ba'a, lain tak suka makan tagak, lain tak suka minum tagak, lain tak suka makan pakai tangan kiri segala macam kan? Itu yang paham sunnah. Lihat sunnahnya. Dia paham atau tidak? Begitu dia. Lihat kesehariannya. Lihat kesehariannya. Summal a'lam bis sunnah. Sudah? Kemudian yang paham dengan sunnah. Kalau seandainya sama bagaimana Ustaz? Oh, sama-sama soleh, sama-sama qori, sama-sama fasih, sama-sama banyak hafalan Qur'annya, sama-sama hafiz, sama-sama paham fikih, sama-sama paham sunnah. Tsumma aqdamuhum hijratan, yang dahulu hijrah. Dah ada hijrah le Ustaz. Pokoknya di siko ko jamaah hijrah sadonyo. Maka Asia yang ada bukan berarti pulau sia yang dulu tinggal di siko. Ya, pokoknya iko yo jamaah hijrah sadonyo, tapi bukan orang yang dahulu tinggal di siko Bapak Ibu. Ya, aqdamu hijrah kalau di zaman Nabi memang itu diukur. Ya, Abu Bakar dengan Umar siapa yang dahulu hijrah? Abu Bakar, karena Umar belakangan hijrahnya. Maka Abu Bakar lebih berhak menjadi imam daripada Umar. Begitu dia. Orang yang dahulu hijrah. Nah, sekarang hijrah itu kan dimaknai mimma nahallahu anhu. Ya, hijrah dari hal-hal yang dilarang, berarti orang-orang yang taubat. Orang-orang yang berusaha memperbaiki diri. Maka cari saya yang duluan taubat. Dia yang lebih berhak menjadi imam. Begitu dia. Oke, lanjut. Summa aqdamuhum islaman. Kemudian yang duluan masuk Islam. Yang duluan masuk Islam. Seperti tadi. Abu Bakar dengan Umar, siapa yang duluan masuk Islam? Abu Bakar. Maka Abu Bakar lebih berhak menjadi imam dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Kayak gitu. Siapa yang duluan masuk Islam? Karena rata-rata, kenapa ini masuk? Karena rata-rata sahabat Nabi itu mu'alaf. Kan mu'alaf tuh Bapak Ibu. Kecuali yang sigarus sahabat, yang sahabat-sahabat junior yang lahirnya setelah Islam. Nah itu banyak tuh yang yang masuk Islam sejak lahir. Tapi yang kibarus sahabat, yang sahabat-sahabat yang tua itu rata-rata mu'allaf. Maka sia yang duluan masuk Islam, inyo yang didahulukan menjadi imam. Gitu cara penentuannya. Kalau seandainya sama bagaimana Ustaz? Iko sama-sama qori, sama-sama fasih, sama-sama hafiz, sama-sama paham fikih, sama-sama paham sunnah, sama-sama masuk Islam.
Maka baca caranya lai cari akte kelahiran. Cari akte kelahirannya Bapak Ibu. Tsummal akbaru sinnan. Yang tua umurnya. Artinya cari akte kelahiran kan? Cari akte kelahirannya dulu. Angku ke jadi imam. Yo, tanggal berapa ya? Gitu caranya. Ya, iko si A sama si B sama-sama hebat wah. Sama-sama hebat. Maka cari sia yang paling tua. Baru di situ berlaku umur Bapak Ibu. Jadi umur itu sudah urutan yang kesekian. Maka tidak ada istilah mengainyo jadi imam bagai inyo sih masih ketek baru lah. Iyo banyak yang gaek-gaek tapi bacaannya lah kacau. Nah, kini banyak dan muda-muda Bapak Ibu, rumah-rumah tahfiz bertebaran di mana-mana. Anak-anak muda-muda tuh belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Hafalannya banyak, bacaannya berasia. Inyo berhak menjadi imam dibandingkan dengan orang-orang gaek dan umur 70 tahun tapi ayo gitulah. Nah, bacaannya kacau karena ini lebih berhak anak-anak muda itu Bapak Ibu. Sekarang dia sudah balik, maka dia berhak menjadi imam dibandingkan dengan orang-orang dewasa yang bacaannya ya tidak sesuai dengan standar. Begitu dia. Ya, tsummal akbaru sinnan, yang lebih tua umurnya. Upin Ipin. Nah, kalau Upin Ipin yang ditunjuk jadi imam, Asia yang dipilih duluan Bapak Ibu. Lihat tahu Upin Ipin? Asia yang didahulukan jadi imam? Oh, Upin. Datuk loh. Datuk yang lebih tua. Ya, Upin Ipin. Kenapa Upin didahulukan jadi imam? Karena Upin lebih duluan lahir 5 menit daripada Ipin. Ya, walaupun beda 5 menit je, tapi tetap Upin lebih berhak daripada Ipin. Begitu dia Bapak Ibu. Ya, tapi Upin Ipin itu contoh yang tidak baik. Nggak usah anak cucu awak disuruh nonton Upin Ipin tarik. Ya, itu contoh yang tidak baik Bapak Ibu. Bahkan tidak baik karena lah 3 balik tahun sekolah tidak pernah naik kelas. Ya, makanya anak cucu awak tidak usah disuruh nonton Upin Ipin. Bekonya tirunya Upin Ipin kan, kacau jadinya. Bekonya di sekolah tidak naik kelas, awak protes karena ke cucu awak. Wah, aku bentuk iko warna aku tidak naik kelas. Upin Ipin saya tidak naik kelas, senang, saya santai saya macam ni kan. Apa pengen awak leh. Ya, gitu dia. Jadi itulah dia. Jadi kau Upin Ipin sih. Pokoknya gitulah. Ya, tsummal akbaru sinnan, yang lebih tua umurnya. Kalau seandainya umurnya sama bagaimana Ustaz? Tsumma qur'ah, diundi Bapak Ibu. Nah, pakai cabut lot. Dibuat lot dulu. Awak katu habis, suruhnya sweet. Saya yang menang akhirnya jadi imam. So, itu caranya. Ya diundi serius ini qur'ah katanya, qur'ah. Qur'ah diundi. Diundi. Begitu cara menentukan. Itu menunjukkan apa? Pentingnya menentukan siapa yang jadi imam. Karena posisi imam itu bukan posisi sembarangan. Imam itu bukan posisi sembarangan. Maka siapa yang jadi imam itu penting untuk diperhatikan. Penting sekali Bapak Ibu. Nah, dari sekian banyak syarat-syarat menjadi imam, ketentuan-ketentuan menjadi imam, ternyata tidak ada satupun yang menyebutkan imam itu harus sudah menikah. Kok ada di masyarakat yang mengatakan, bagus inyolah jadi imam, inyo selalu nikah deh dong, tidak tanang wak di belakang. Bagus ada kalimat itu, tidak ada syarat imam itu harus nikah do Bapak Ibu. Yo kalau nyolah nikah kan tanang awak di belakang Ustaz. Kalau awak nio imam tulah nikah, jadi nio jadi menantu awak. Ambilnya jadi menantu awak, nikahan juga anak ke dia awak. Suruhnya jadi imam lah. Tanang awak di belakang tu mah kan. Ya. Imam gitulah nikah tu alun. Siapa yang kamu ambil jadi menantu? Aduh nak. Coba angkat tangan. Aduh nak. Oh, imam maghrib tadi? Allah tu ya? Oh Allah. Nak mau itu doh. Itu jangan lah. Itu jangan. Yang alun-alun saya lah. Agilah kayak junior lebih ya. Ya, kalau yang maghrib tadi Allah tu lah habis tu.
Iya, itulah habis periode mau dia. Kalau tiba dia pokoknya expired. Iya, lama tiba aja. Dia takut je ibu di belakang tu aku. Kayak takut muda ya. Jadi, yang muda-muda kau Bapak Ibu capek ambil jadi menantu serius Bapak Ibu. Kalau nak kau mau bawa ke Pinang. Lain nak kerugi, lain nak menyesal. Ya. Ya, pulih yang muda-muda kini payah Bapak Ibu, payah mencari anak-anak muda soleh di musaji. Payah Bapak Ibu. Mencari anak-anak muda soleh di musaji itu payah. Ya, apalagi subuh kan? Subuh. Dulu kamu pernah di sebelah foto Ratu Langi dekat Sari Anggrek kan ada baliho gadang tuh. Di situ pernah ditulis dipajang dulu tuh. Kalau kamu ingin mencari menantu, carilah anak muda yang sholat subuh di masjid. Ditulis di situ Bapak Ibu. Itu serius tuh. Itu serius. Dalam konsep pendidikan, ini sebenarnya yang dicari Bapak Ibu. Itu yang sebenarnya dicari. Ya, ambo singgung sedikit Bapak Ibu. Kenapa Muhammad itu lahir dan besar menjadi orang yang terpuji? Karena ayahnya Abdullah. Ayahnya itu Abdullah. Abdullah itu bukan nama sembarangan. Abdullah itu hamba Allah. Orang soleh itu. Abdullah itu orang soleh itu Bapak Ibu. Bacalah nanti biografi ayah kandung Nabi Muhammad itu. Abdullah, hamba Allah. Dan ibunya Aminah. Aminah. Orang yang punya iman. Orang yang jujur. Orang yang punya akhlak terpuji. Jadi dari Abdullah lalu kemudian nikah dengan Aminah, orang soleh, orang yang punya iman, punya akhlak terpuji, nikah mereka, maka lahir Muhammad. Lalu kemudian setelah lahir dididik dengan Halimah, dididik oleh Halimah kan? Halimah itu Halim, kalau laki-laki Halim, perempuan Halimah. Halimah itu lembut, artinya orang yang lembut. Orang yang lembut sesuai dengan namanya Bapak Ibu. Itu nama-nama bukan nama-nama sembarangan itu. Bukan kebetulan itu. Itu sudah ada skenarionya. Sudah diatur semuanya itu Bapak Ibu. Itu menjadi konsep pendidikan harusnya. Harusnya kan itu. Itu bentuknya sederhana Bapak Ibu. Tapi jarang orang yang memikirkan ke situ. Sayang sekali. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau awak ingin mencetak generasi-generasi Muhammad, bentuk Aminahnya di rumah kita, cetak Aminah itu di rumah kita, sudah itu hadirkan Abdullahnya. Begitu caranya. Nanti akan lahir Muhammad, setelah lahir didik dengan sifat-sifat kelembutan Halimah. Maka akan muncul nanti Muhammad itu. Begitu konsepnya. Dan konsep ini sebenarnya sudah diadopsi, sudah dipraktekkan oleh Idris dan Fatimah yang melahirkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu. Itu sudah dikonsep Bapak Ibu. Nah, maka baca tadi, kalau kamu cari menantu, carilah orang yang sholat subuh, anak-anak muda yang sholat subuh di musaji. Lain nampak. Bapak Ibu. Lain ada anak muda yang sholat subuh di musaji. Payah mencari anak muda yang sholat subuh di musaji Ustaz. Kecuali Garin. Itu, ambil Garin itu jadi menantu awak. Itu caranya. Kok nak ada pesan sponsor tadi kok ha? Serius. Ya, apalagi besok di padang mahsyar, ya di padang mahsyar itu akan ada orang yang akan dapat hak, privilege, yang dapat perlindungan khusus. Kan ada 7 tuh. Bapak Ibu sering mendengar hadis itu kan? Ada 7 kelompok manusia yang Allah berikan perlindungan khusus di akhirat. Dan di antaranya adalah syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda yang hatinya terpaut di masjid. Ikon ndak hatinya saya terpaut di masjid do. Jo badannya tinggal di masjid. Ragu jo ambil jadi menantu le. Nah, itu dia. Jadi atau di dalam riwayat lain syabun nasa'at fi taatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Begitu dia. Oke. Silakan Bu ya. Iya Bu ya. Monggo. Iya Bu ya. Karena bacaan itu dari mulut yang Iya. kalau dapat khusus yang kurang masuk altan itu kan
Hmm. Jadi ya, ada yang itu dari kadang-kadang orang lagi nam anahin, nam ya. Iya. Kadang-kadang orang itu kadang-kadang mungkin ada yang menunjukkan mungkin sedang kalau itu tadi itu tidak tahu dan itu yang kedua kamu sarankan itu itu orang-orang yang berarti melaksanakan itu kalau orang-orang yang habis tidak tahulah yang paling mengatakan yang paling berhalangan atau orang yang itu Ya. 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 Ujungnya boleh. Ya. Kadang-kadang apa ini maksudnya itu tunjuk dari itu yang kadang-kadang dari itu kalau panggil ya kadang-kadang kalau itu masih dalam itu ya mungkin tambah kalau Taib, taib. Oke, ya, taib. Iya, benar Bapak Ibu. Ya, makanya kita sampaikan ini Bapak Ibu. Makanya mau sampaikan tadi posisi imam itu posisi yang sangat vital, sangat urgen. Dan ada satu orang yang ditugaskan betul. Ya, Bapak Ibu, benar itu. Dan ada satu orang yang ditugaskan betul untuk mengoreksi imam. Ya, begitu dia kalau di tanah suci kan. Bapak ya? Menegur imam. Iya. Baik. Baik. Disitulah dakwahnya, Bu ya. Situlah dakwahnya. Benar Bapak Ibu. Maka, yo bakece tadi kan, siapapun yang akan kita tetapkan menjadi imam, imam ratib namanya, maka pastikan imam itu memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dalam syariat. Jadi memilih imam itu bukan hanya sekedar like and dislike, bukan. Ya, bukan sekedar juga iko dun sana den, bukan. Iko anak kemanakan den, tereng-ereng sekete tagaan juo, menagaan banang basah dalam kondisi posisi imam itu tak boleh. Ya, paham Bapak Ibu kan? Menagaan banang basah untuk posisi imam itu tak boleh, karena ini nanti akan apa? Akan menentukan keabsahan sholat orang-orang yang ada di belakangnya. Begitu dia. Maka kepada Pak pengurus masjid tentu akan ketika menentukan imam itu ada seleksi. Kita bersyukur Bapak Ibu di masjid kita itu buya-buya gadang banyak. Ya. Buya-buya gadang aja di siko Bapak Ibu. Iko yang hadir berorang buya. Yang tidak hadir juga banyak kan? Ya, ada Ustadz Aidia, ada Ustadz Henry, ada Ustadz Zulheldi dan segala macamnya kan, banyak guru-guru di siko kan. Itu memang betul diseleksi Bu ya, betul. Itu dia. Karena imam termasuk juga muazin juga seperti itu. Ya, karena bahasa Arab itu salah baca, itu salah artinya. Salah baris, salah artinya. Salah huruf, salah artinya. Bahkan hilang titiknya cie. Mau acok sampaikan ke anak-anakmu, kalau hilang titiknya cie, salah kecil. Salah, memang salah Bapak Ibu. Karena titik itu wayu kan. Jamil, hilang titik jimnya. Hamil jadinya kan. Kan jauh tuh. Jauh sekali Bapak Ibu. Gitu dia. Salah. Kayak Bapak Ibu, kayak nama apa? Komar. Itu kalau salah-salah baca itu kacau tuh. Apalagi kalau kho kan, itu lebih kacau lagi kan. Kalau k itu juga kacau, tapi masih mending lah kan. Kamar itu kan ikat pinggang artinya. Ya kalau kho, itu mabuk boleh. Ya, karena minuman keras kan. Tapi kalau ko, itu yang betulnya rembulan. Gitu dia.
Oke, maka imam itu harus seleksi ketat. Dan nanti akan ada juga Bapak Ibu hukum-hukum berimam pada imam, bermakmum pada imam yang fasik namanya. Fasik ini juga terkait dengan adab ini, terkait dengan adab. Ya, termasuk di dalamnya merokok Bapak Ibu. Yashrabud dukhan di sini ditulis. Ya, apa hukumnya berimam kepada orang yang rokok misalnya kan? Ada. Ya, itu nanti. Oke Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Lanjut. Baik. Wa fa in kana lil masjid imamun wa hadharun, kalau di masjid itu ada imam yang sudah ditetapkan dan dia ada di situ, fahuwal muqaddam, maka dia menjadi prioritas utama. Dia yang lebih didahulukan menjadi imam. Nah, namanya imam ratib. Wa sakinul bait, penduduk setempat. Wa imamul masjid, imam masjid, imam yang sudah ditetapkan tadi, ahaqqu bil imamah, lebih berhak menjadi imam, illa man dhi sultan, kecuali orang yang punya kekuasaan. Jadi kironya Bapak Ibu, kalau orang yang punya kekuasaan masuk masjid, maka dia berhak mengambil alih imamah. Ini bahayanya. Kalau orang yang punya kekuasaan masuk masjid, maka dia berhak mengambil alih imamah. Sampai di mana batas kekuasaannya? Batas kita boleh menjamak qasar salat. Berarti batas setingkat, kalau di daerah kita setingkat bupati wali kota. Jadi, mohon maaf, misal Bapak Ibu, kalau Buya Gus Rizal Gozahar datang ke Siko, maka siapa yang berhak menjadi imam? Imam masjid kita, bukan Buya Gus Rizal Gozahar. Ya, walaupun dia ulama. Ya, walaupun dia ulama, imam masjid kita yang berhak, karena itu imam ratibnya. Tapi kalau Buya Mahyaldi datang ke Siko, Buya Mahyaldi boleh mengambil alih tanpa izin imam tetap. Itu banyak yang mempermasalahkan kan. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika ya presiden kita sebelumnya, ketika dia menjadi imam lalu kemudian salah, kan heboh netizen, heboh rakyat. Nggak boleh awak menyalahkannya doh. Ya, bukan beliau yang salah Bapak Ibu, yang salah itu siapa orang yang memilihnya. Saya yang memilihnya dulu. Kamu udah satu. Ayo menunjuk jadi imam itu salah. Ya, nggak boleh Bapak Ibu. Ya, makanya ketika memilih pemimpin itu dia. Ketika memilih pemimpin, pastikan pemimpin itu layak jadi imam atau tidak. Gitu dia Bapak Ibu. Pastikan. Habis. Aku menyuruh berhenti kemana? Cek. Udah. Begitu dia. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang punya kekuasaan, dia berhak mengambil alih imamah. Kemarin, mohon maaf sedikit, di Masjid Raya Gantiang itu kejadian. Masjid Raya Gantiang kejadian Bapak Ibu. Waktu itu wali kota Pak Henry Septa. Pak Henry Septa waktu itu ada jemaah, beliau sholat zuhur ke situ. Waktu itu beliau menjadi wali kota, beliau sholat zuhur ke situ. Kironya ada jemaah yang menyuruh beliau menjadi imam. Nah, ketika beliau jadi imam, sudah itu heboh masyarakat. Ya, enggak dijaharkan loh, biar betul, imamahnya betul. Cuman heboh masyarakat, bako heboh karena waktu itu beliau pakai celana lepis. Itu yang membuat heboh. Tapi kan enggak ada masalah pakai celana lepis. Kan enggak ada syarat menjadi imam itu harus celana dasar. Ya, pakai celana lepis. Kalau pakai celana lepis kan boleh. Yang enggak boleh itu pakai celana jin. Pakai celana lepis boleh Bapak Ibu, yang enggak boleh pakai celana jin. Ya, karena nanti kasihan jinnya kan enggak punya celana lagi kan. Ya, itu dia. Jadi boleh. Ya, maka waktu itu beliau mengambil alih imamah boleh. Tapi kalau sekarang beliau datang ke sini lalu kemudian maju jadi imam, ambo mantan wali kota mah kecenya kan, enggak bisa lagi. Enggak bisa lagi Bapak Ibu. Ya, kalau dia punya kewenangan, punya kekuasaan itu boleh.
Makanya siapa yang punya kekuasaan dia berhak menjadi imam. Makanya kalau kamu memilih pemimpin tu, memilih bupati, memilih wali kota, memilih gubernur, memilih presiden, nyo layak jadi imam atau tidak? Itu pertanyaannya dulu. Jangan mentang-mentang awak diagih jilbab Ustaz Sagan awak leh. Ndak itu doh. Awak diajak raun-raun Ustaz. Nyo saya pilih ndak muah doh. Nah, gitu dia. Ya, Bu. Oke? Nah, itu sajalah dulu. Kita cut sampai di sini. Mudah-mudahan ada nilai manfaat yang bisa kita ambil. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.